warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini teman-teman kita jumpa lagi dalam pelajaran fikih. Sebelum mulai kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema hari ini masih tentang jual beli Islami. Pekan lalu ibu memberikan tugas tentang kejanggalan dalam jual beli yang biasa terjadi di pasar tradisional. Artinya teman-teman, apakah melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam jual beli secara Islami? Ya, jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam itu diatur dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya teman-teman. Yang dilarang dalam Al-Quran adalah pertama, dilarang karena memperjualbelikan barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, misalnya barang yang najis dan makanan yang membahayakan kesehatan. Ya, contohnya minum-minuman yang mengandung pengawet berlebihan, kemudian yang mengandung pewarna bukan pewarna makanan, kemudian minuman yang memabukkan, ya. Kemudian yang kedua, dilarang karena riba, misalnya menjual barang dengan harga yang lebih mahal dengan sistem kredit atau cicilan. Ya, dalam Islam berjualan dengan sistem kredit itu tidak diperbolehkan karena itu mengandung unsur riba ya teman-teman. Yang ketiga, dilarang karena samar-samar, misalnya jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan atau jual beli buah yang belum masak. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, dilarang karena bersyarat, misalnya Joko akan membeli ayam Jono jika ia menemukan uang di jalan, atau Anis akan membeli sepatu bila mendapatkan hadiah. Nah, seperti itu. Jadi bersyarat yang tidak pasti itu tidak diperbolehkan ya. Yang kelima, dilarang karena menipu atau curang, misalnya jual beli barang yang sudah dibeli orang lain atau menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Jadi kalau sudah dihargai ke orang lain, sudah, kita tidak boleh membeli dengan harga lain ya, atau membelinya dari orang lain. Misalnya Ica sudah menawar barang sama si Ika. Nah, sepakat Ica sama Ika harganya 100 rupiah. Kemudian datang si Itanya mau barang itu juga. Udah deh, saya kasih 150. Nah, Ikanya menerima penawaran itu. Nah, itu dilarang. Jadi kalau sudah ditawarkan ke orang lain, tidak boleh ditawarkan lagi kepada yang lainnya ya. Kemudian, apakah jual beli selanjutnya ya tentang khiyar ya teman-teman. Khiyar adalah keadaan yang menyebabkan penjual atau pembeli memiliki hak untuk memilih antara meneruskan jual belinya atau membatalkannya. Maksudnya, baik penjual maupun pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan apakah meneruskan jual belinya atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu. Misalnya ditentukan adanya kerusakan pada barang yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung. Ya.
khiyar dalam jual beli ada 3 macam. Yang pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, dan ketiga khiyar aibi. Khiyar majelis apa sih? Khiyar majelis adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual belinya selama mereka masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum terpisah atau belum berpisah. Dasarnya dari mana? Dasarnya itu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 2 orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli atau tidak selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya dengan syarat selama waktu yang ditentukan. Masa khiyar syarat paling lama adalah 3 hari 3 malam terhitung waktu akad. Misalnya, seorang pembeli berkata, "Saya beli dari kamu barang ini dengan catatan saya berkhiyar atau berpilih-pilih dahulu selama sehari atau 3 hari." Nah, seperti itu contohnya ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya engkau boleh berkhiyar pada semua barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Muhammad bin Yahya bin Hibban. Nah, khiyar syarat disyariatkan untuk menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak yang melakukan jual beli. Ya, jadi ada perjanjian dulu sebelum selesai transaksi jual beli itu. Yang ketiga, khiyar aibi. Khiyar aibi adalah memilih tetap atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya seorang laki-laki telah membeli seorang budak. Budak itu tinggal beberapa lama dengan dia. Kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya. Terus dia angkat perkara itu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putusan dari beliau, budak itu dikembalikan kepada si penjual. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dengan demikian penyebab adanya khiyar aibi adalah cacat atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan atau harga karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan yang dimaksud ya. Jadi boleh ya, barangnya cacat boleh ditukar atau boleh dikembalikan, tidak jadi ya. Itu adalah hak dari pembeli. Nah, demikian teman-teman tentang jual beli Islami. Teman-teman bisa baca di halaman 51 sampai 54 ya. Nah, di halaman 54 ini materinya selesai. Teman-teman bisa membaca kembali materinya dan ada tugas di halaman 57 ya teman-teman nih. Halaman 57 lubah atau permainan sampai halaman 58 bagian A saja ya. Tulis jawabannya kemudian kirim ke Bu Yanti. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.